teknologi dengan pendidikan. Mari kita simak bersama penjelasannya. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Mulai dari orang tua, anak muda, para ahli, hingga orang yang tadinya awam pun sangat bergantung dengan teknologi. Sekarang teknologi di dunia sangat berkembang pesat. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang teknologi benar-benar dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Bahkan dalam dunia pendidikan pun peranan teknologi sangatlah penting. Banyak hasil-hasil teknologi seperti media cetak, media internet, komputer, televisi, telepon, gadget itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Jadi, teknologi sangatlah berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia, bahkan ikut berperan dalam kehidupan masyarakat luas. Jadi, perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini sangat tidak bisa dihindari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Penjelasan pendidikan berbasis knowledge. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi adalah sistem yang memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya dalam proses belajar mengajar. Salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi adalah dengan menggunakan internet dan juga media elektronik seperti komputer, laptop yang saat ini sering kita gunakan. Di berbagai negara, teknologi sudah menjadi dasar-dasar dalam pendidikan mereka. Bahkan negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia pun telah berusaha untuk mengembangkan dan membuat teknologi-teknologi baru agar generasi-generasi penerus bangsa mereka akan menjadi seorang yang lebih hebat dari mereka saat ini. Informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah media tutorial. Tenaga pendidik menggunakan media audio, digital audio, dan e-book untuk membuat tutorial. Tutorial yang dimaksud bukan menjelaskan tentang software, tetapi materi-materi pembelajaran juga dijelaskan. Dengan memanfaatkan visualisasi materi berupa video, audio, dan gambar. Media tutorial bisa didistribusikan dengan mudah melalui elektronik seperti komputer dan gadget. Yang kedua adalah media komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi adalah salah satu faktor penting untuk memperlancar komunikasi antar individu dalam proses belajar mengajar. Contoh teknologi komunikasi diantaranya handphone, gadget, dan internet. Media sosial adalah bagian dari teknologi komunikasi, di mana orang dapat berkomunikasi secara terbuka dan online. Tujuannya adalah untuk menjaga silaturahmi, kekerabatan, dan kekeluargaan. Yang ketiga adalah media informasi. Media informasi seperti memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan, materi pembelajaran, ide-ide, dan pemikiran mengenai pendidikan yang disampaikannya secara meluas menggunakan teknologi berupa website, blog, online forum, dan sebagainya. Kegunaannya yaitu untuk menambah wawasan dan meningkatkan keintelektualitasan. Informasi yang diberikan tidak mengandung unsur sara. Yang keempat adalah e-learning. E-learning adalah belajar online yang tepat untuk pendidikan Indonesia saat ini. Selain menggantikan keterbatasan waktu, e-learning juga menggantikan keterbatasan tempat. E-learning biasanya menggunakan teknologi web. Lalu, e-learning juga dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Teknologi e-learning dimanfaatkan untuk mentransfer materi pelajaran dan melakukan kegiatan-kegiatan tes atau ujian. Yang kelima adalah simulasi. Simulasi yang menampilkan materi pelajaran yang menggunakan teknologi web. Simulasi materi pelajaran dibuat oleh pendidik
dengan bantuan developer atau programmer web. Lalu di dalam teknologi simulasi digital, suatu materi pelajaran akan disampaikan secara detail dan biasanya interaktif. Kriteria penting pada penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, harus menyediakan kemudahan dalam akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Di antaranya, A. Konten harus memfasilitasi minat para pembelajar dalam menyelesaikan pembelajarannya. B. Konten harus sesuai dengan tingkat kognisi para pembelajar. C. Struktur isinya sederhana namun jelas. D. Konten dirancang dengan baik sesuai dengan kondisi visual. E. Navigasi pada sumber belajar tata letaknya harus jelas, sehingga memudahkan pembelajar ketika menggunakan dan mengakses sumber belajar tersebut. Kedua yaitu harus menghadirkan kesamaan kondisi pembelajaran virtual dengan lingkungan belajar yang tradisional atau kelas tatap muka. A. Pengajar harus membangun lingkungan belajar yang penuh antusias dan kepercayaan dengan mendorong para pembelajar supaya terlibat aktif sehingga suasana kelas virtual bisa dirasakan oleh semua yang terlibat dalam pembelajaran. B. Pengajar harus memberikan umpan balik tepat waktu dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembelajar. C. Memungkinkan pembelajar terlibat secara emosional dalam pembelajaran virtual. Yang ketiga yaitu harus menghadirkan sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan Learning Management System atau LMS. A. Struktur LMS dan proses pengajaran harus sejalan. B. LMS menyediakan layanan otomatis yang memudahkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar dan pembelajar. C. LMS memiliki sistem yang melindungi berbagai data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik data pengajar maupun data pembelajar. D. LMS harus dirancang dengan baik, sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, baik bagi pengajar maupun pembelajaran. Keempat adalah harus memfasilitasi semua pengguna tanpa terbatas pada pengalaman menggunakan teknologi tersebut. A. Komponen dan label digunakan dalam teknologi untuk pembelajaran bersifat universal, sehingga bisa diketahui dan dipahami oleh semua pengguna, baik pengajar maupun pembelajar. B. Adanya buku paduan atau tutorial yang sederhana, jelas, dan ringkas.